Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan karena pagi ini sekali lagi kita dapat berkumpul bersama di ruangan ibadah raya online. Sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami di surga, Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas karunia-Mu, atas berkat-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa di surga. Sehingga pada saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan yang sangat indah untuk kami sama-sama menyatakan kerinduan kami, kehausan kami di dalam hadirat-Mu ya Bapa di surga. Dan Tuhan, saya mau berdoa Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan pada pagi hari ini, dalam ibadah ini Tuhan, Engkau melawat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, baik mereka yang tinggal sendiri dan bagi mereka yang tinggal dengan keluarga, yang sedang berkumpul dengan ahli keluarga mereka saat ini, Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Bapa di surga. Dan juga Tuhan kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau melawat setiap kami ya Bapa, walaupun hanya di ruangan online, tapi Tuhan kami percaya dan kami tahu bahwa lawatan-Mu Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan tidak pernah terbatas oleh jarak yang ada ya Bapa di surga. Dan Bapa kami mau mulakan ibadah ini Tuhan, sekali lagi Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa di surga. Dari mula, pertengahan, hingga akhir ibadah ini Bapa di surga, kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kedamaian, yang akan memberikan sukacita, yang akan memberikan kami ketenangan sepanjang ibadah ini ya Bapa di surga. Dan ya Bapa di surga, saya mau berdoa Tuhan, kiranya jika ada sesiapa anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini merasa tidak sehat, merasa lemah, ataupun merasa banyak beban dalam hidup mereka, Tuhan kami percaya Tuhan bahwa pada pagi hari ini Tuhan, sebaik kami mau lafazkan ucapan syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan, segala beban, segala kesakitan, segala masalah Tuhan Engkau luputkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan Engkau akan berikan ketenangan dan kebebasan kepada kami untuk memuji, memuliakan nama Engkau pada pagi hari ini ya Bapa di surga. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, ini doa kami dan kami mau mulakan ibadah ini hanya di dalam dan di atas nama Yesus Tuhan yang juru selamat kami. Mari kita sama-sama katakan amin. Salam sejahtera semua, para jemaat dan semua yang join live stream. Puji Tuhan karena kita semua dapat berdatang bersama. Haleluya. Bagikan senyuman yang termanis kepada orang yang di kiri kanan Anda. Dan jika Anda bersorangan, message lah kepada keluarga-keluarga dan kawan-kawan. Blessed Sunday. Ya. Okay, so hari ini hari yang sangat bahagia karena kita boleh bersama-sama lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Tuhan. Haleluya. Let's hear it. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandingan tangan, bergandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Let's go! Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dari mula, let's go! Ku rasa bahagia berjumpa bersama saudara seiman.
Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Alright, let's go. Bergandingkan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Memisahkan kita. Oh, tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Tuhan. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan sekali lagi. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, segala semesta alam. Haleluya, kudus, kuduslah.
surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu. Haleluya, haleluya, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, you are worthy, you are worthy, you are worthy. Kau yang layak dipuji, layak disembah. Yes, you Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are worthy to be praised. Hallelujah, Lord. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau layak ditinggikan Tuhan, sebab Kau suci, Kau yang maha suci. Kami datang Tuhan dalam hadirat ini, bukan kerana kebaikan kami Tuhan, bukan kerana apa yang kami buat Tuhan, tapi semua kerana finish work kalian yang siap dan selesai yang Kau lakukan di atas kayu salib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yes, Lord. Yes, you are holy, Lord. Holy, Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 anugerah dan perkasa, Allah Tritunggal, agunah segala pujian, segala pujian bagimu. Oh, haleluya. Senang nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. menyembah.
bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian, oh bagimu Tuhan. Segala muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan, Tuhan namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus, 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 kudus. You are worthy, you are holy, worthy to be praised, layak to be puji, disembah. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, pagi ini kita akan berdoa untuk dua perkara, yaitu pertama kita mau berdoa khususnya bagi kesejahteraan penduduk sepanjang PKP 3.0 di negara Malaysia. Kita mau berdoa untuk penduduk yang pada saat ini dalam kekurangan agar bantuan dapat sampai kepada mereka. Kita mau berdoa untuk kesehatan, khususnya kesehatan mental para penduduk di negara Malaysia, supaya Tuhan mencurahkan damai-Nya di tengah-tengah negara kita. Dan kita juga mau berdoa kita semua sebagai anak-anak Tuhan dapat menjadi berkat dan saling mengungsikan kasih Tuhan dengan orang di sekeliling kita. Mari kita sama-sama angkat doa kita. Allah Bapa di syurga, kami pada saat ini sekali lagi mau mengucap syukur kepada Engkau dan mau datang di hadapan Engkau Bapa, membawa bahan doa ini yaitu kesejahteraan penduduk sepanjang PKP ini Bapa di syurga ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami mohon kiranya Bapa di syurga pertolongan-Mu kepada kami ya Bapa di syurga untuk hal-hal yang kami mau doakan ini ya Bapa di syurga, yaitu Tuhan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu ataupun para penduduk di negara Malaysia, baik mereka yang berada di kawasan pedalaman di luar bandar dan juga bagi mereka yang tinggal di kawasan bandar yang pada saat ini pendapatan mereka, ekonomi mereka, bahkan mereka dalam keadaan yang susah, mereka berada dalam keadaan yang sangat memerlukan bantuan ya Bapa di syurga. Pada saat ini kami berdoa Tuhan, kiranya pertolongan-Mu turun melalui anak-anak-Mu yang Engkau pakai dimanapun mereka berada Tuhan, untuk menjadi alat-Mu untuk menyampaikan bantuan kepada orang-orang yang sedang memerlukan pada saat ini Tuhan, khususnya keperluan asas mereka ya Bapa di syurga, dari segi tempat tinggal mereka, kecukupan dalam makanan mereka ya Bapa di syurga, dan agar mereka terus terpelihara dengan selamat ya Bapa di syurga. Dan Tuhan juga kami mau berdoa untuk kesehatan para penduduk di negara Malaysia ya Tuhan, khususnya kesehatan mental ya Bapa di syurga, yang pada saat ini Tuhan ramai banyak case yang berlaku di mana orang yang mengambil keputusan untuk membunuh diri karena mereka sangat tertekan dengan hal-hal yang menjadi bebanan pada masa-masa ini Tuhan Yesus Kristus, yaitu masa-masa PKP, masa-masa dilanda COVID-19 ini Tuhan. Ramai orang yang merasa tertekan dan kehilangan harapan dan motivasi untuk menjalankan kehidupan mereka ya Bapa di syurga. Tuhan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan belas kasih-Mu Tuhan, damai-Mu Tuhan yang Engkau curahkan di tengah-tengah penduduk di negara Malaysia ini Tuhan. Kiranya para penduduk di negara Malaysia ini Tuhan terus dikuatkan, terus diberikan semangat ketabahan untuk menghadapi masa-masa ini Tuhan. Walaupun pada masa ini Tuhan banyak hal yang terjadi yang kami tidak boleh sangka ya Bapa di syurga. Kami tidak boleh
perkirakan ya Bapa di surga, tapi satu hal yang kami mau terus pegang dan percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah berubah dan kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara yang kami lihat perkara itu mustahil bagi manusia, tapi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi kami semua ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu Bapa, agar kami terus menjadi anak-anak-Mu yang terus setia dan taat untuk menunjukkan contoh yang baik dan juga membawa kasih-Mu Tuhan kepada orang di sekeliling kami ya Bapa di surga. Seperti mana Engkau mengasihi kami dengan begitu dalam dan begitu besar, biar kami Tuhan Yesus Kristus, kami belajar untuk mengasihi orang di sekeliling kami, walaupun kami disekelilingi dengan orang yang berbeza bangsa, budaya, tapi Tuhan, itu adalah satu keunikan yang dan satu keistimewaan bagi kami ya Bapa di surga, anak-anak-Mu ya Bapa. Dan ajar kami Tuhan agar kami tetap terus membantu orang-orang di sekeliling kami Tuhan, tidak mengira siapapun mereka ya Bapa di surga. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai-Mu Tuhan, kiranya Tuhan pertolongan-Mu ya Bapa yang terus menuntun langkah kami ya Bapa di surga. Dimanapun kami mau melangkah Tuhan, kami mau mengistiharkan berkat-Mu Tuhan, kami mengistiharkan kekuatan, kami mengistiharkan pengharapan yang daripada Bapa, supaya setiap penduduk negara Malaysia ini Tuhan terus membuka mata dan hati mereka Tuhan Yesus Kristus kepada hal-hal yang lebih positif selain daripada hal yang negatif ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, ini doa kami semuanya Tuhan, kami harapkan di dalam dan di atas nama Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, perkara doa yang kedua adalah kita mau berdoa untuk pemilik perniagaan dan majikan yang ada di negara Malaysia. Kita mau berdoa supaya semua pemilik perniagaan dan majikan diberi hikmat mengatur perusahaan dengan situasi ekonomi kini. Dan kita juga mau berdoa supaya berkat Tuhan mengalir dalam perniagaan mereka, supaya ada keuangan mereka untuk membayar bagi para pekerja. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, sekali lagi Bapa, kami mau berdoa, kami membawa pemilik perniagaan dan majikan ke dalam tangan-Mu ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur ke atas segalanya Bapa di surga yang pada saat ini sedang kami kecapi ya Bapa, yang sedang kami nikmati Tuhan. Tapi kami juga tidak mau lupa untuk berdoa bagi mereka yang memiliki perniagaan, yang memiliki majikan itu Tuhan, yang menyediakan apa yang kami perlukan di luar sana ya Bapa di surga, supaya kiranya Bapa Engkau berikan hikmat dan pengetahuan kepada mereka untuk mengurus perniagaan mereka, untuk mengurus ekonomi mereka Bapa di surga pada masa-masa ini ya Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya apapun cabaran, apapun tantangan yang mereka hadapi masa-masa ini Tuhan Yesus Kristus, yang membuatkan mereka kehilangan pengharapan, yang membuatkan mereka mungkin kehilangan semangat melihat keadaan yang jauh berbeza pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesabaran dan ketabahan kepada mereka ya Bapa di surga. Dan kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada mereka Bapa, supaya mereka mengurus, mereka akan menjalankan perniagaan mereka dengan ikhlas, dengan jujur ya Bapa di surga. Walaupun dalam masa-masa ini Tuhan, semua orang dalam keadaan yang susah, yang memerlukan, biar mereka yang masa ini Tuhan sedang menjalankan perniagaan, mereka menjalankannya Tuhan dengan jujur, yaitu mereka tidak akan pernah menindas, mereka tidak akan membuatkan kegiatan yang tidak baik, yang mengabaikan orang lain, tapi mereka terus menjalankan perniagaan mereka bagi majikan juga ya Bapa di surga, agar mereka menggunakan hak dan kuasa yang mereka ada untuk membantu pekerja mereka juga ya Bapa di surga, supaya tidak ada orang yang diabaikan, tidak ada orang yang menderita ya Bapa di surga. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Bapa Engkau terus memberkati, Engkau terus mengalirkan air yang tidak pernah putus di dalam perniagaan mereka ya Bapa di surga, dalam ekonomi mereka ya Tuhan, supaya sentiasa tumbuh tunas-tunas
Kudus-Mu yang bekerja dalam hati mereka, siapapun mereka ya Bapa, supaya mereka ada kerendahan hati apabila mereka mendapat hasil, mereka melihat apa yang sudah mereka hasilkan daripada perniagaan ini, mereka tidak akan terus menjadi sombong, tapi mereka ada kerendahan hati dan mereka ada hati untuk membantu orang sekeliling mereka ya Bapa di surga. Tuhan, semuanya Tuhan, kami mau membawa semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa di surga, dan semuanya Tuhan kami percayakan Tuhan, dan biar apapun yang kami sudah ucapkan melalui mulut kami ya Bapa di surga, Tuhan kiranya Bapa biarlah rencana-Mu dan jalan-Mu Tuhan sahaja yang terjadi. Tuhan, ini doa kami, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam dan di atas nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom, sekali lagi nama saya Jelsi. Kami dari keluarga besar DUMC Bahasa amat mengalu-alukan kebersamaan saudara dan saudari di ibadah raya online DUMC Bahasa pada pagi hari ini. Dan jika Anda pertama kali mengikuti ibadah raya online DUMC Bahasa, kami sangat berbesar hati untuk menjemput Anda meletakkan emoji thumbs up di ruangan komen agar pihak gereja kami dapat berhubung dan berkenalan dengan Anda lebih lagi. Baiklah, tiba masanya untuk kita memberi yang terbaik, uang persembahan. Anda boleh memberi melalui transaksi online di nomor account yang tertera di screen Anda. Dan sebelum kita mau memberi, mari kita sama-sama berdoa untuk uang persembahan kita. Bapa di surga, Tuhan kami, sekali lagi Bapa kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Dan masa ini Tuhan kami mau memberi yang terbaik, setulus dan sejujur yang daripada hati kami ya Bapa di surga. Kami mau mengembalikan berkat-berkat yang sudah kami terima daripada Engkau Bapa di surga sebagai ucapan syukur kami ya Bapa di surga. Dan Tuhan, saya mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sempat memberi maupun mereka yang tidak sempat memberi pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati perniagaan mereka, dalam usaha mereka Tuhan, dalam pendapatan mereka ya Bapa di surga, supaya mereka terus mendapat hasil yang baik daripada itu ya Bapa di surga. Dan kami berdoa Tuhan untuk uang persembahan ini, kiranya Bapa Engkau yang memberkati, Engkau yang memuji, menguduskan persembahan ini Bapa, agar ini dapat dilayakkan untuk digunakan untuk memperluaskan kerajaan-Mu di bumi ini Bapa di surga. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sesungguhnya Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Salam, salam sejahtera, salam kasih. Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus, perjamuan suci yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap orang yang percaya. Mari kita datang kepada Tuhan, siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini, hari yang Tuhan telah jadikan. Kami mau bersukacita di atas karya Allah yang besar. Yesus telah mati di kayu salib, darah tercurah bagi kami untuk menyucikan kami dari segala dosa kami, dan kami dapat datang kepada Bapa dengan yakin karena darah Tuhan telah melayakkan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau memperingati
tentang kematian, kebangkitan Kristus melalui perjamuan kudus yang Tuhan Yesus sendiri telah tetapkan bagi kami. Hari ini kami dengan penuh sukacita, dengan hati yang terarah kepada Kristus, salib Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk roti ini dan minuman dari cawan ini yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang dicurahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, saya sangat percaya Anda sudah mempersiapkan roti dan minuman ataupun anggur ataupun jus yang Anda sudah siapkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita serius di dalam kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dan sebelum itu, saudara, saya ingin membaca daripada 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata, "Aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa pada malam Dia dikhianati, Tuhan Yesus mengambil roti. Dan selepas mengucap syukur, Dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, 'Ambil dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukan ini sebagai peringatan kepadaku.' Demikian juga sudah makan, Dia mengambil cawan sambil berkata, 'Cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku. Karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan, dengan cara demikian, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya. Jika sesiapa makan roti atau minum dari cawan Tuhan ini secara yang tidak wajar, dia akan menanggung dosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Hendaklah setiap orang memeriksa dirinya, dan kemudian makan roti itu dan minum dari cawan itu. Karena jika seseorang memakannya dan meminumnya tanpa mengenal tubuh Tuhan, dia makan dan minum akan penghukuman kepada dirinya. Oleh sebab itu, ada sebilangan besar yang lemah dan yang sakit dalam kalanganmu, malah ada yang meninggal dunia. Jika kita menghakimi diri sendiri, tidaklah kita dihakimi. Tetapi apabila kita dihakimi, kita dihukum oleh Tuhan supaya kita insaf, agar kita tidak dibinasakan bersama-sama dengan dunia ini. Saudara dan saudari, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita koreksi diri kita. Sekiranya ada kehidupan, gaya hidup kita, dosa, pelanggaran kita yang tersembunyi, mari inilah kesempatan untuk kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang adil dan setia. Setiap orang yang memohon ampun, mengaku dosanya di hadapan Tuhan, Dia pasti akan memberi pengampunan kepada kita. Maka dengan itu, saudara, saya minta dan mohon, mari kita ambil waktu ini. Anda dimanapun Anda berada, ambil masa ini. Kita datang kepada Tuhan. Anda berdoa di dalam hatimu, ataupun dimanapun engkau berada, engkau berdoa. Dan saya pimpin kita dalam doa pengampunan. Mohon pengampunan kepada Tuhan. Personal confession di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau adalah Allah yang telah mati bagi dosa kami, untuk menebuskan kami dari dosa kami. Hari ini Tuhan, kami sadar kami banyak melakukan kesilapan, banyak melakukan pelanggaran, bahkan secara sadar, secara tidak sadar, secara sengaja ataupun tidak, kami telah berdosa terhadap Tuhan, bahkan berdosa terhadap orang-orang di sekeliling kami yang kami telah melakukan dosa. Oleh itu Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mengaku kami berdosa. Apapun dosa kami Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Engkau sucikan kami pada hari ini, agar kami benar-benar dilayakkan untuk menjadi setiap orang yang layak mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Karena melalui perjamuan kudus ini kami bersatu bersama dengan kematian Kristus. Kami bersatu di dalam kebangkitan Kristus, dalam kemuliaan Kristus. Haleluya, terima kasih untuk pengampunan Tuhan di atas hidup kami. Dan hari ini Tuhan, hidup kami tidak sama lagi, karena kami tahu kami diampuni. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.
Allah kita adalah Allah yang mengampuni, Allah yang siap mengampuni kita. Mari kita pegang roti di tangan kananmu. Tuhan Yesus sebelum dia dikhianati, dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah kamu menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita pegang cawan. Yesus berkata, inilah cawanku yang dimeteraikan oleh darahku. Marilah kita minum bersama sebagai peringatan akan aku, kata Tuhan. Mari kita minum bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami telah bersatu di dalam kematian Kristus, bersatu di dalam kemenangan kebangkitan Kristus, dan bersama-sama menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali untuk mengangkat kami bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Roti dan minuman dari cawan ini adalah lambang kepada iman kami kepada Tuhan Yesus, bahwa kami bersatu bersama dengan Kristus. Yesus ada di dalam kami dan kami hidup di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah perjamuan kudus hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan mengingatkan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan yang ditebus, supaya kami menjadi jawaban bagi masalah yang ada di dunia ini, yang ada dalam komuniti kami, supaya kami terus menjadi terang dan sinar Tuhan dimanapun kami berada, karena kami memiliki DNA-nya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau akan terus memakai kami dimanapun kami berada, bahkan menguatkan kami, menyembuhkan kami, meneguhkan iman kami, untuk kami terus setia di dalam mengikut Yesus sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
voice searching for me. Lord, I humble myself. I'm on my knees, hearing your presence. I give my life to you. All my burdens and my fears, I lay it down, I let it go. I surrender, Lord. I surrender all. I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender. Draw me to your place. Guide my heart with rest in your hands. I surrender Shalom semua, selamat hari Minggu. Saya sangat bersuka cita bersama dengan kita pada hari ini mengongsikan pelajaran dari firman Tuhan yang dapat kita sama-sama pelajari hari ini. Dan hari ini saya akan membawa kita belajar tentang kehidupan seorang pribadi yang bernama Ayub. Ya, dia seorang yang dikatakan firman Tuhan, seorang yang saleh. Dan hari ini saya ingin membawa kita pelajari tentang kesalehan yang teruji. Ya, kesalehan yang teruji. Yang saya ambil daripada Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-22. Hari ini saya ingin membawa kita belajar bersama-sama ya. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Ayub ini. Ayub pasal yang pertama. Ada seorang lelaki yang bernama Ayub di tanah Uz. Dia tidak bercela, juga tulus dan takut kepada Allah serta menjauhi kejahatan. Dia dikurniai 7 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Miliknya termasuk 7.000 ekor domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 ekor keldai betina, dan ramai hamba. Oleh itu dia menjadi orang terkaya antara semua orang di timur. Anaknya selalu bergilir-gilir mengadakan jamuan di rumah masing-masing, dan mereka akan menyuruh orang untuk menjemput ketiga-tiga saudara perempuan mereka untuk makan dan minum bersama-sama. Setelah berlalunya hari-hari jamuan itu, Ayub akan memanggil dan menyucikan mereka. Dia akan bangun pagi-pagi dan mempersembahkan korban bakaran menurut jumlah mereka semua, karena pikir Ayub, jangan-jangan anak-anakku telah berdosa dan mengutuk Allah dalam hati mereka. Demikianlah yang senantiasa dilakukan oleh Ayub. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan iblis turut sama dalam kalangan itu. Berfirmanlah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau datang?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari berjalan ke sana kemari di bumi dan menjelajahinya." Firman Tuhan kepada iblis, "Sudahkah kau perhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tidak ada orang yang seperti dia di bumi. Dia tidak bercela, tulus dan takut kepada Allah serta menjauhi kejahatan." Jawab iblis kepada Tuhan, "Adakah Ayub takut kepada Allah dengan begitu saja? Bukankah engkau menegakkan pagar di sekelilingnya dan seisi rumahnya serta segala hartanya? Engkau memberkati pekerjaan tangannya dan ternakannya semakin bertambah di negeri itu. Tetapi coba ulurkan tanganmu dan sentuhlah segala miliknya, pasti dia akan mengutuk engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala sesuatu miliknya ada dalam kuasamu, hanya jangan kau sentuh dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadirat Tuhan.
Pada suatu hari ketika para anak Ayub baik lelaki maupun perempuan sedang makan dan minum air anggur di rumah abang sulung mereka, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, ketika lembu-lembu sedang membajak dan keldai-keldai betina merumput berhampiran, orang Sheba datang menyerbu dan merampas semuanya. Mereka membunuh para penjaga dengan mata pedang. Hanya hamba seorang saja yang terselamat sehingga dapat menyampaikan hal ini kepada Tuhan. Ketika orang itu berbicara, datanglah seorang yang lain lagi dan berkata, api Allah menyambar dari langit membakar kawanan domba dan para penjaganya serta menghanguskan mereka. Hanya hamba sendirilah yang terselamat sehingga dapat menyampaikan hal ini kepada Tuhan. Ketika orang itu bercakap, datanglah seorang yang lain lagi dan berkata, orang Kasdi membentuk 3 buah pasukan dan menyerbu kawanan unta. Mereka merampas semuanya dan membunuh para penjaganya dengan mata pedang. Hamba seorang saja yang terselamat sehingga dapat menyampaikan hal ini kepada Tuhan. Ketika orang itu bercakap, datanglah seorang yang lain lagi dan berkata, anak-anak Tuhan, baik lelaki maupun perempuan sedang makan-makan dan minum air anggur di rumah abang sulung mereka. Tiba-tiba datanglah angin yang besar lagi kencang dari seberang gurun tandus, menghentam ke 4 tempat penjuru rumah itu. Lalu rumah itu pun roboh, menimpa para anak muda itu sehingga mati mereka semua. Hanya hamba sendirilah yang terselamat sehingga dapat menyampaikan hal ini kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub. Dia segera mengoyakkan jubahnya dan mencukur rambut kepalanya, lalu bersujud di tanah dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar daripada kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan pergi. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengambil. Segala pujian bagi nama Tuhan. Dalam semua hal ini Ayub tidak berdosa atau menuduh Allah berbuat salah. Mari bersama-sama kita mau berdoa. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami datang menghadap Engkau. Roh Kudus, kami perlukan hikmat untuk memahami kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu masuk di dalam hati kami, menjadi makanan bagi roh kami, supaya kami menetapkan setiap langkah-langkah kami dalam hal kami mengikuti Engkau. Biar pelajaran melalui kehidupan Ayub pada hari ini Bapa membuatkan kami mengerti Bapa, hidup ini hanya sementara, tanpa Engkau kami tidak punya apa-apa. Terima kasih Bapa Surgawi, singkapkan semuanya menjadi makanan bagi roh dan jiwa kami. Terima kasih, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Dan setelah kita melihat ya, ataupun membaca tentang kehidupan Ayub, ya, satu hal yang saya pelajari di dalam kehidupan ini tentang kesalehan. Ya, saya akan mengongsikan sedikit tentang kesaksian hidup saya. Ya, 5 tahun sebelum kami datang ke DUMC Bahasa melayani di sini, di DUMC kami melalui perkara yang sama. Ya, tidak seteruk seperti apa yang Ayub lalui, tetapi sebahagian kecil apa yang Ayub lalui ini kami lalui. Ya, ketika abang ipar dan istrinya, ya, abang dari suami saya telah dipanggil Tuhan, dan mereka itu membuatkan keadaan keluarga kami sangat tidak karuan oleh karena keadaan ini. Ya, dan itu membuatkan saya melalui satu masa di mana Tuhan memproses ya kehidupan kami seperti Ayub ini. Dan sebelum kejadian ini, saya dan suami menjumpai mentor kami, yaitu Pak Selam dan istrinya. Ketika mereka sedang mendoakan kami, satu perkara yang saya ingat sampai hari ini, istrinya mendoakan kami dan berkata, ya, bahwa kami sedang melalui sebuah fase diproses oleh Tuhan. Dan dia katakan proses ini adalah untuk menaikkan level iman kamu. Ya, kalau kamu tidak dapat bertahan, maka kamu tidak akan mencapai level yang Tuhan mau. Tetapi apabila kamu tetap bertahan sampai pada akhir proses ini, maka kamu akan dinaikkan level oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita dinaikkan ke level yang lebih tinggi, kita akan, ataupun Tuhan akan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita agar kita menjadi orang-orang yang akan lebih patuh, lebih mengerti, lebih mengenal Allah yang hidup. Ya, mari kita terus mempelajari tentang kehidupan Ayub ini. Ya, siapakah Ayub? Seperti yang kita pelajari, dia tinggal di Uz ataupun di kawasan tanah Edom.
Dan dia dikatakan oleh firman Tuhan sebagai seorang yang saleh. Dia tidak bercela, tulus takut kepada Allah dan menjauhi kejahatan. Dia mempunyai 10 orang anak, ya, 7 lelaki dan 3 orang perempuan. Dia juga seorang yang sangat kaya, ya, di timur pada ketika itu. Nah, setiap kali anaknya mengadakan pesta, ya, seperti yang kita baca tadi, dia akan memanggil anaknya dan akan menyucikan mereka. Selain itu, setiap pagi dia akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Ataupun kalau kita kalau keadaan kita hari ini, setiap pagi dia akan berdoa, mengadakan doa pagi, ya, menyerahkan anak-anaknya, menyerahkan keluarganya, ya, supaya mereka menjadi suci dan layak untuk hidup bagi Tuhan hari itu. Dan apa yang terjadi kepada Ayub? Dia diizinkan Tuhan mengalami kemiskinan dan penderitaan, ya, di mana semua harta kekayaannya diambil ataupun telah dimusnahkan, dan juga anak-anaknya yang 7 orang yang sangat dikasihinya itu juga telah meninggal oleh karena musibah yang terjadi. Oke, apakah yang terjadi kepada Ayub? Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi kepada Ayub, kita melihat daripada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ya, dikatakan di sini, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan iblis turut sama dalam kalangan itu. Berfirmanlah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau datang? Jawab iblis kepada Tuhan, dari berjalan ke sana kemari di bumi dan menjelajahinya. Ya, kita melihat di bagian firman Tuhan ini bahwa iblis hadir di dalam sidang ilahi Allah. Ketika para malaikat-malaikat, ya, datang menghadap Tuhan, ketika orang-orang kudus bertemu di dalam pertemuan sidang ilahi, maka iblis juga datang. Ya, iblis juga datang untuk menyampaikan hujahnya, ataupun ya dikatakan oleh firman Tuhan, iblis senantiasa datang untuk mendakwa kita. Iblis senantiasa datang untuk mencari apapun, ya, apapun kesalahan, apapun, ya, sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Apakah itu dosa-dosa masa lalu yang belum diakui di dalam hidup kita? Itulah yang akan dikorek iblis. Iblis berusaha untuk mencari segala macam, ya, masalah ataupun isu-isu yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh iblis. Dikatakan oleh firman Tuhan, dia menjelajah ke sana ke sini. Ya, dia mencari, ya, mangsa. Ya, kalau kita melihat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan firman Tuhan, kawallah dirimu dan berwaspadalah, karena musuhmu iblis merayau-rayau seperti singa yang mengaum mencari mangsa. Iblis dikatakan oleh firman Tuhan merayau-rayau. Dia seumpama singa yang mengaum dan mencari mangsa, ya, yang dapat diterkamnya. Maka firman Tuhan berkata, kita harus hati-hati, kita harus menjaga hidup kita. Kita harus belajar untuk memperbaiki hubungan kita setiap hari. Kita harus belajar, ya, untuk membina sebuah hubungan yang benar di hadapan Tuhan, supaya tidak ada celah ataupun tidak ada kesempatan untuk iblis mendatangkan kutukan terhadap kita ataupun mengadukannya kepada Allah, ya. Nah, kalau kita melihat di bagian ini juga, hal yang kedua kita perhatikan, Allah mengizinkan Ayub dicobai iblis. Ya, Allah mengizinkan Ayub dicobai oleh iblis. Kita melihat dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-12 dikatakan, firman Tuhan kepada iblis, sudahkah kau perhatikan hambaku Ayub? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan melihat, ya, Tuhan memperhatikan anak-anaknya di atas muka bumi. Dikatakan bahwa Ayub seorang yang saleh. Sebagaimana iblis menjelajah seluruh bumi melihat mangsanya, Tuhan juga menjelajah, ya, melihat anak-anaknya yang taat setia kepadanya. Anak-anaknya yang benar-benar hidup di dalam kekudusan. Dan itulah yang menjadi kebanggaan Allah dalam hidup
bangga terhadap anak-anaknya. Kalau kita melihat di sini, sudahkah kau perhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tidak ada orang seperti dia di bumi. Dia tidak bercela tulus dan takut kepada Allah serta menjauhi kejahatan. Ya, Allah melihat bagaimana kehidupan Ayub. Ayub seorang yang benar. Dan Tuhan katakan kepada iblis, apakah engkau melihat kehidupan seorang pribadi yang bernama Ayub? Dia seorang yang benar di hadapanku. Nah, tetapi iblis berkata, Tuhan, kalau bukan engkau yang menjaga Ayub, kalau bukan engkau yang memberkati dia, kalau bukan engkau yang memberikan apa yang diperlukannya, maka dia tidak akan punya apa-apa. Kata iblis kepada Allah. Dan Allah katakan, oke. Ya, dalam bahasa kita, oke. Dan dia katakan, nah, segala sesuatu miliknya ada dalam kuasamu. Hanya jangan kau sentuh dirinya. Ya. Allah berkata, oke, cobailah dia. Saya izinkan. Ya, itulah yang Allah katakan kepada iblis. Ya, ini adalah sebuah proses ya, sebuah proses untuk Ayub ya, menguji kebenaran ataupun kesalehan Ayub itu sendiri. Kalau kita melihat seterusnya, ya, bukan hanya itu yang dilakukan iblis kepada Ayub. Ya, kalau kita melihat semua apa yang menjadi milik Ayub itu dirosakkan oleh iblis. Kita melihat seterusnya dalam ayat yang ke-14 sehingga pada ayat yang ke-17. Saya hanya memetik beberapa bahagian. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, ketika lembu-lembu sedang membajak dan keldai-keldai betina merumput berhampiran, orang Sheba datang menyerbu dan merampas semuanya. Mereka membunuh para penjaga dengan mata pedang. Seterusnya ketika orang itu berbicara, datang seorang yang lain lagi berkata, api Allah menyambar dari langit, membakar kawanan domba dan para penjaganya serta menghanguskan mereka. Ketika orang itu bercakap, datanglah seorang yang lain lagi berkata, orang Kasdim membentuk 3 buah pasukan dan menyerbu kawanan unta. Mereka merampas semuanya dan membunuh para penjaganya dengan mata pedang. Saudara yang dikasihi, inilah yang dilakukan iblis. Iblis menuntut setiap orang-orang benar ya, untuk mendatangkan kemusnahan, untuk mendatangkan kegagalan dalam kehidupan, untuk mendatangkan musibah dalam kehidupan. Apakah kita pernah melalui keadaan yang seperti ini? Ya, seperti yang Ayub lalui. Semua yang dimiliki oleh Ayub dimusnahkan, dirosakkan oleh iblis. Itulah yang dia mau. Ya, selain daripada itu, bukan hanya harta milik kekayaan Ayub yang dimusnahkan, tetapi seterusnya kita melihat ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 berkata, iblis juga membunuh anak-anak Ayub. Ketika orang itu bercakap, datanglah seorang yang lain lagi berkata, anak-anak Tuhan, baik lelaki maupun perempuan, sedang makan-makan dan minum air anggur di rumah abang sulung mereka. Tiba-tiba datanglah angin yang besar lagi kencang dari seberang gurun tandus menghentam ke 4 tempat penjuru rumah itu. Lalu rumah itu roboh menimpa para anak muda itu sehingga mati mereka semua. Ini yang dimaui ataupun ini yang dikehendaki oleh iblis dalam setiap hidup kita. Ya, di dalam firman Tuhan Yohanes 10 ayat yang ke-10 berkata, iblis ataupun pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis ingin supaya hidup setiap orang benar, atau hidup kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, walau betapa saleh, betapa benar pun kehidupan kita, iblis ingin supaya kita ini dimusnahkan Tuhan. Iblis ingin mendakwa kita. Iblis ingin meruntuhkan ya semua yang kita punya, semua yang kita ada. Itulah yang ingin dilakukan oleh iblis. Karena dia tidak mau melihat ya orang-orang benar itu hidup dengan tenang-tenang saja. Seperti apa yang Ayub lalui. Anak-anaknya semuanya dimusnahkan sekali. Dalam masa sehari, semua kekayaan Ayub musnah. Anak-anaknya juga musnah sekaligus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
jika kita melalui keadaan yang seperti ini, bagaimana perasaan kita? Apa yang kita rasakan? Apakah kita terus mengutuk Allah? Apakah kita terus menyalahkan Tuhan dalam semua keadaan? Banyak orang-orang Kristen hari ini menyalahkan Tuhan dengan semua keadaan dan peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Seterusnya kita mempelajari apa yang dikatakan oleh Ayub. Ayat yang ke-20 sampai pada ayat yang ke-22. Maka berdirilah Ayub. Dia segera mengoyakkan jubahnya dan mencukur rambut kepalanya, lalu bersujud di tanah dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar daripada kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan pergi. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengambil. Segala pujian bagi nama Tuhan. Dan dalam semua perkara ini ataupun dalam hal ini, Ayub tidak berdosa atau menuduh Allah berbuat salah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat hidup Ayub. Walaupun kemusnahan demi kemusnahan terjadi dalam hidupnya, dia tetap berkata, Tuhan, terpujilah Engkau. Engkau memiliki semuanya. Dan dia sadar akan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen hari ini tidak sadar diri. Selalu mengatakan, oh Tuhan, Engkau yang salah, Engkau yang salah, Engkau yang salah. Tidak susah untuk mencari kambing hitam ataupun menyalahkan sesuatu. Mari kita belajar seperti Ayub. Jangan kita mencari kesempatan untuk menuduh, tetapi mari kita memuliakan Tuhan karena kita tahu bahwa segala sesuatu ini bukan milik kita. Rumah bukan milik kita, anak-anak bukan milik kita, semua kekayaan bukan milik kita. Tuhan memberikan kita kesehatan untuk bekerja, mendapatkan keuangan. Kalau kita sakit, kalau Tuhan bukan Tuhan yang menjaga kita, maka kita pun tidak akan memiliki suatu apapun. Marilah kita sadar bahwa segalanya adalah milik Tuhan. Mari kita belajar. Mari kita belajar. Apakah terlalu sukar untuk kita bersyukur? Apakah terlalu sukar untuk kita memuji Tuhan dalam masa-masa yang sukar? Kita melihat di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga berkata, dengan kuasa ilahinya Allah telah mengaruniakan kita segala yang diperlukan untuk hidup dan kesalehan, melalui apa yang kita ketahui tentang Dia yang memanggil kita dengan kemuliaan dan kebaikannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita menerima keselamatan, kita diberikan anugerah oleh kuasa ilahi. Bukan dengan kekuatan dan kegagahan kita, bukan dengan kemanusiawian kita, kemampuan dan kekuatan kita, tetapi karena Roh Allah yang ada di dalam kita, kita mampu untuk hidup saleh. Kita mampu untuk hidup di dalam kebenaran itu, karena ada Roh Allah di dalam hidup kita. Karena melalui pengenalan kita kepada Dia, maka kita akan dimampukan untuk hidup saleh. Kita akan dimampukan untuk hidup saleh, karena Tuhan itu mengasihi orang-orang benar. Nah, kalau kita melihat secara keseluruhan daripada cerita tentang Ayub ini, apa yang dapat kita pelajari? Apakah sebab Ayub dicobai oleh iblis? Walaupun dia seorang yang dikatakan oleh firman Tuhan seorang yang sangat saleh. Kalau menurut kehidupan hariannya, dia memiliki pengetahuan tentang Allah. Dia memiliki kebenaran tentang Allah. Dia tahu siapa Allah itu, tetapi masalahnya di sini adalah dia tidak memiliki sebuah pengenalan yang mendalam akan Allahnya yang dia sembah. Kita melihat di dalam pasal yang ke-42, ayat yang ke-5 dan ke-6, kita melihat di sini
setelah Allah mengkonfrontasi Ayub, dan Ayub berseru, berkata kepada Tuhan, dahulu aku hanya mendengar melalui telinga, tetapi sekarang aku melihat Engkau dengan mataku. Oleh sebab itu aku memandang hina diriku dan duduk menyesal dalam debu dan abu. Ya, kalau kita melihat pada pasal-pasal yang seterusnya, Ayub mengutuk masa kelahirannya. Ayub kesal kepada semua yang terjadi. Dia minta Tuhan menghakimi. Ya, karena dia katakan, Tuhan, memang aku benar. Memang selayaknya dia benar. Ya, tetapi sebagai manusia, Allah adalah penguasa segala sesuatu. Ya, kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Mari kita sadar, ya, siapa diri kita di hadapan Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang bongkar. Ya, jangan kita hanya mau membenar-benarkan diri kita. Nah, kalau kita melihat di sini, apa yang terjadi kepada Ayub? Sebelum musibah ini terjadi, ya, Ayub melakukan rutinitas, ya, sebagai orang percaya. Tetapi satu perkara yang Ayub tidak miliki adalah keintiman. Mungkin juga dia mengenal Allah, ya, sesuai dengan apa yang diceritakan orang. Mungkin pada waktu itu ada tulisan-tulisan Taurat, ya, tentang siapa Allah, sehingga dia menyembah Allah dan coba untuk berusaha menjaga hidupnya sekudus mungkin, sesaleh mungkin, ya, supaya dia dibenarkan. Tetapi apa yang terjadi kepada Ayub? Setelah semua peristiwa ini terjadi, maka dia memiliki encounter. Dia memiliki pertemuan pribadi dengan Allah yang dia sembah selama ini. Dikatakan di sini, dulu aku hanya mendengar, tetapi kini aku melihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah di dalam penyembahanmu engkau mengenal dan punya keintiman dengan Allah yang kau sembah? Apakah engkau pernah mendengar suaranya berbicara kepadamu? Apakah engkau pernah berkomunikasi dua arah? Engkau berkomunikasi kepada dia dan dia berkomunikasi kepada engkau. Kesalehan tidak hanya menuntut perbuatan, tetapi kesalehan menuntut komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah itulah yang membolehkan kita mengerti apa yang harus kita lakukan dan apa yang Tuhan ingini. Ya, kita boleh mendengar isi hati Tuhan. Kita boleh memahami apa keinginan Tuhan. Kita boleh mengerti apa yang Dia mau di dalam hidup kita. Bukan hanya perbuatan, bukan hanya ibadah yang kosong, bukan hanya sebuah komunikasi atau doa satu arah. Tetapi Allah ingin kita punya komunikasi dua arah. Sehingga bukan hanya kita mendengar khotbah, kita bukan hanya mendengar orang berbicara ataupun menceritakan tentang Tuhan yang kita sembah, tetapi kita juga mengalami pengalaman pribadi dengan Dia. Pengalaman pribadi berbicara dengan Dia, mendengar suaranya, memberi arahan kepada kita. Itulah yang penting. Itulah yang penting. Kita harus belajar untuk mengenal hati Allah kita yang kita kasihi, untuk mengenal dan mengerti apa yang menjadi kerinduan hatinya. Itulah pengenalan yang benar, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, hari ini apakah respon Anda ketika Anda mendengar firman Tuhan hari ini? Saya ingin membuat pertanyaan kepada Anda. Apakah yang Anda miliki hari ini dapat bertahan tanpa Tuhan? Sudah tentu tidak. Kalau iblis menuntut hidupmu, maka semua itu akan lenyap dalam masa satu hari. Oleh itu, jadikan Tuhan sebagai Tuhan keutamaan dalam hidupmu.
Dan adakah Anda hari ini sedang mengalami proses pemurnian iman seperti Ayub? Apa respon hatimu ketika engkau melalui proses ini? Apakah engkau mengutuk? Apakah engkau membenci? Apakah engkau meninggalkan Tuhan? Apakah engkau merasa hidupmu sudah rosak dan tidak ada pengharapan? Mari belajar memuji Allah. Mari belajar mengucap syukur. Mari belajar berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau tetap baik. Dan adakah Anda siap dimurnikan melalui sebuah proses yang menyakitkan? Pandemik yang terjadi di zaman kita hari ini, mungkin saja boleh terjadi hal-hal yang seperti Ayub lalui. Siapkah kita? Siapkah kita untuk melalui ataupun mengalaminya dengan penuh pengucapan syukur? Hidup kita hanya sekali, iya. Tetapi apakah kita benar-benar menggunakan hidup kita ini untuk memuliakan Allah yang memberikan nyawa dan kehidupan bagi setiap kita? Mari kita belajar bersyukur. Mari kita belajar bersyukur, apakah dalam perkara kecil ataupun perkara yang sangat-sangat menyakitkan. Dan saya ingin membuat petikan di sini, siapapun kita dan apapun kedudukan kita, yang dicari Allah adalah kesalehan melalui keintiman kita dengan Dia. Kalaupun kita saleh tetapi tidak memiliki hubungan, itu juga tidak punya makna. Tetapi apabila kita saleh dan memiliki keintiman, punya hubungan pengenalan yang benar tentang Allah kita yang hidup, maka kita akan semakin disempurnakan. Ya, semakin disempurnakan. Dan kesimpulannya di sini, saya ingin memetik bahagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Telitilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Dugalah aku dan ketahuilah kebimbanganku. Lihatlah jika ada kecenderungan durjana di dalamku, dan pimpinlah aku ke jalan yang kekal selama-lamanya. Ini adalah doa Daud, dan kiranya ini juga menjadi doa setiap kita. Ya, ini juga menjadi doa dan permohonan setiap kita. Dan jika ada di antara kita yang belum mengenal Tuhan, ya yang mengikuti ibadah hari ini, kalau engkau ingin menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, mari tekan emoji angkat tangan, dan anak-anak Tuhan ya akan melayani Anda. Dan mari saya ingin pimpin Anda di dalam doa pertobatan. Tuhan yang baik, hari ini aku ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku mempelajari firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu ini membersihkan hidupku dan melayakkan aku di hadapan-Mu. Dan aku minta Tuhan agar Engkau membebaskan aku dari semua dosa dan pelanggaranku. Biarlah hidupku masuk di dalam kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan orang-orang yang masuk dalam keluarga Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekali lagi saya ingin kita mengangkat tangan kita bersama-sama, dan saya akan memimpin kita untuk doa berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan engkau kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, saudara yang dikasihi. Kiranya kita akan terus kuat, terus teguh di dalam iman, dan tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Yang